Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdaski. Apa kabar anak-anakku semua? Perkenalkan, saya Ibu Evi Yuliati yang akan memberikan pembelajaran fisika kepada anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, materi pembelajaran kita hari ini adalah hukum Kirchhoff. Tetapi kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anakku bisa lihat. Yang pertama adalah setelah pembelajaran ini berakhir, maka anak-anak semua peserta didik diharapkan mampu menganalisis hukum 1 Kirchhoff. Dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hukum 2 Kirchhoff. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan konsep dan persamaan hukum Kirchhoff dalam menyelesaikan masalah dengan benar. Nah, kita mulai dari tujuan pembelajaran yang pertama, hukum 1 Kirchhoff. Nah, anak-anakku bisa lihat, hukum 1 Kirchhoff itu menyatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk dalam suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang meninggalkan titik percabangan tersebut. Artinya apa? Nah, anak-anakku bisa lihat seperti ini persamaannya secara matematika bahwa sigma atau jumlah I arus yang masuk sama dengan sigma atau jumlah I arus yang keluar. Jadi jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Itu hukum 1 Kirchhoff ya. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Oke, bisa terlihat gambar ini nak. Nah, ini untuk memahami konsep hukum 1 Kirchhoff. Jadi jika ada sekumpulan anak, ada 5 orang anak yang bermotor, yang satu mereka sepakat untuk menuju jalur utama, jalan utama. Tetapi untuk menuju jalur utama ada 2 anak yang menuju jalur kanan untuk masuk, dan ada yang 3 anak menuju dengan jalur kiri. Tetapi titik kumpulnya tetap nanti di sini. Jadi jumlah mereka tetap sama ya. Oke. Nah, untuk memahami konsep hukum 1 Kirchhoff, anak-anakku bisa melihat contoh soal di atas. Terlihat jelas gambarnya? Nah, pada gambar itu ada berapa arus? Ada 4 arus. Arus pertama, arus kedua, arus ketiga, dan arus keempat. Oke, pertanyaannya, jika kuat arus yang mengalir pada arus 1 sama dengan 6 ampere, anak-anakku bisa lihat ini ada arus 1, 6 ampere.
Kemudian arus 2, 3. Ini arus 2-nya 3 ya. Dan arus 3, 7. Pertanyaannya, berapa kuat arus yang keempat? Berapa? Nah, tadi Ibu sudah tampilkan persamaan atau secara matematika dari hukum 1 Kirchhoff. Ada yang tahu? Jawaban yang benarnya yang mana? Oke, kalau kita menggunakan hukum 1 Kirchhoff, maka persamaan arus yang masuk adalah arus 1 ditambah arus 2. Ini adalah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang mana arus yang keluar? Yaitu arus 3 ditambah arus 4. Kalau kita menjumlahkan arus 1 dan arus 2 sebagai arus yang masuk, 6 ditambah 3 berarti 9. 9 ampere sama dengan arus 3-nya berapa? 7. 7 ampere ditambah I 4. Nah, ini penjumlahan sederhana, jadi untuk menghitung I4 adalah 9 dikurang 7. Maka arus 4 adalah 2 ampere. Bisa diikuti anak-anakku? Ya, kita lihat. Nah, seperti ini jawabannya ya. Pasti ada yang menjawab dengan benar ya. Pasti ada yang menjawab dengan benar. 2 ampere. Baik, kita lanjut. Nah, perhatikan rangkaian listrik berikut. Soal kedua ada rangkaian listrik. Bisa terlihat, Nak? Oke, jadi ini ada arus 1. Kemudian di titik percabangan ini terbagi menjadi arus 2, arus 3, dan arus keempat. Nah, pernyataan yang menjelaskan rangkaian di atas, 1. Kuat arus yang mengalir pada I1 merupakan jumlah dari I2 dan I3. 2. Pada rangkaian di atas berlaku hukum 1 Kirchhoff. Dan yang ketiga, kuat arus pada I4 itu sama dengan I1. Pernyataan yang tepat itu ditunjukkan oleh nomor keberapa? Oke, kita lihat satu persatu. Apakah yang pertama, kuat arus yang mengalir pada arus 1 merupakan jumlah dari I1 dan I3? Benar atau salah? Ya. Nah, kalau kita lihat rangkaian ini, I1 terbagi menjadi 3. Jadi arus yang masuk terbagi menjadi I1, I2, I3, dan I4. Berarti pernyataan 1 tidak tepat. Artinya kita harus menambahkan 1 lagi, yaitu di sini ada arus 4. Jadi kurang. Jadi arus yang mengalir pada I1 itu ada 3, yaitu I2, I3, dan I4. Jadi pernyataan yang pertama ini salah, ya. Kemudian yang kedua, pada rangkaian di atas berlaku hukum 1 Kirchhoff. Benar atau salah? Iya, benar. Benar ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, kuat arus pada I4 sama dengan I1. Benar atau salah? Kuat arus pada I4. I4 ini arus masuk atau arus keluar? Arus yang keluar. Sementara I1, arus 1 itu adalah arus yang masuk. Jadi kuat arus pada I4 tidak sama. Tidak sama. Kalau misalnya dikatakan kuat arus pada I4 sama dengan I2, benar. Karena sama-sama arus yang keluar. Begitupun
I4 sama dengan I3. Benar, karena sama-sama arus keluar. Nah, maka jawaban yang paling tepat untuk opsi A, B, C, D, E adalah 2 saja. Kita lanjut ke hukum 2. Hukum 2 Kirchhoff. Bagaimana bunyi hukum 2 Kirchhoff? Perhatikan pernyataan atau bunyi hukum 2 Kirchhoff. Bahwa pada suatu rangkaian tertutup, maka jumlah aljabar dari gaya gerak listrik atau potensial listrik dan penurunan tegangannya sama dengan 0. Nah, secara matematika itu dituliskan seperti ini. Sigma GGL yang ini kita namakan gaya gerak listrik ditambah sigma tegangan, ini masih ingat I kali R. Tegangan adalah I dikali R. Kuat arus dikali hambatan sama dengan 0. Jadi ini persamaan hukum 2 Kirchhoff. Nah, apa satuan GGL atau gaya gerak listrik? Volt. Ya, satuannya volt, kuat arus ampere, dan hambatan satuannya ohm. Bisa dipahami anak-anakku semua? Jadi persamaan hukum 2 Kirchhoff seperti ini. Sigma GGL atau epsilon ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Baik, aturan atau perjanjian dalam menganalisis rangkaian listrik dalam hukum Ohm. Jadi ada aturan-aturan yang harus kita tahu, harus kita sepakati dulu untuk menyelesaikan rangkaian dalam hukum 2 Kirchhoff ya, tadi Bu bilang hukum Ohm, hukum 2 Kirchhoff. Yang pertama, buatlah loop pada rangkaian tersebut dan tentukan arahnya. Jadi kita membuat loop. Yang mana yang dimaksud dengan loop? Ah, ini. Bisa terlihat gambarnya anak-anakku? Nah, ini namanya loop. Jadi ketika ada gambar rangkaian hukum 2 Kirchhoff, anak-anakku gambarlah arah loopnya. Dan ini dibebaskan, terserah kalian mau menggambar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, kemudian setelah kita menentukan atau menggambarkan loopnya, langkah berikutnya adalah kita menetapkan arah positif dan negatif untuk IR-nya. Nah, perhatikan, arus yang searah dengan arah loop, maka dia akan bernilai positif. Coba perhatikan pada gambar ini gambar, ada yang masih ingat? Gambar baterai, sumber tegangan. Yang panjang ini adalah positif, maka arus mengalir dari kutub positif. Jadi arusnya seperti ini. Kemudian pada saat menggambar, tadi kita menggambarnya arah loopnya seperti ini. Maka ditetapkan jika searah maka IR-nya itu bernilai positif. Nah, sebaliknya, ketika kita menggambar arah loopnya berlawanan, maka IR-nya itu negatif. Oke? Sampai di sini bisa dipahami anak-anakku? Baik. Lanjut ya. Nah, syarat yang ketiga yang harus kita ketahui. Oke. Jika saat mengikuti arah loop, kutub sumber tegangan yang lebih dulu dijumpai adalah kutub positif, maka GGL bertanda positif. Maksudnya begini, ini GGL, ketika Ananda menentukan arah loopnya seperti ini, jadi menentukan arah GGL, tanda yang seperti ini, menentukan positif negatifnya,
jika arah loop ini mengenai positifnya terlebih dahulu, jadi ketika arah loop ini arah panahnya menyentuh positifnya terlebih dahulu, maka GGL ini bertanda positif. Sebaliknya, jika kutub yang lebih dahulu dijumpai adalah kutub negatif, maka GGL-nya bertanda negatif. Nah, coba perhatikan. Ini ada gambar rangkaian GGL, tetapi arah loop, perhatikan arah panahnya ini menyentuh yang negatifnya dulu, maka GGL ini bernilai negatif. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk memahami penjelasan tadi, kita ke contoh soal. Perhatikan gambar rangkaian di bawah ini. Bisa terlihat enggak? Nanti Ibu jelaskan ya. Nah, di sini ada rangkaian satu loop. Jadi hanya satu loop ya. Di sini ada dua hambatan, ada 2 GGL. Ada 3 hambatan ya. Nah, perhatikan. Di sini R1-nya. R1 bernilai 2 ohm. Bisa terlihat ya. Dan R2 bernilai 6 ohm. Kemudian GGL ini yang pertama 6 volt. Hambatan ketiga bernilai 4 ohm. Dan GGL kedua bernilai 12 volt. Nah, jika arus listrik mengalir dari BACDB, nah, artinya gini, ini arah arusnya I, di sini ada arus yang mengalir dari BACDB, coba lihat, dan kita menetapkan arah loopnya seperti ini. Pertanyaannya, kuat arus dalam rangkaian tersebut adalah, jadi berapakah kuat arus dalam rangkaian ini? Nah, kita menggunakan persamaan hukum 2 Kirchhoff. Coba perhatikan, mudah-mudahan terlihat jelas tulisan Ibu. Tadi siapa yang masih ingat? Sigma GGL ditambah sigma I R sama dengan 0. Bisa terlihat tulisan Ibu ya? Selanjutnya di sini ada 2. Nah, kalau arah loopnya tadi perjanjiannya, ini arah loopnya seperti ini. Dia mengenai kutub negatif atau positifnya E2. Arah panah ini. Negatifnya kan? Jadi untuk E2 kita tuliskan min E2. Kita selesaikan dulu yang GGL-nya. Nah, kalau arah panahnya loop ini dilanjutkan ke E1, GGL1, dia mengenai kutub apanya terlebih dahulu? Yang panjangnya dulu, yang positifnya dulu. Berarti E1 bernilai positif ditambah E2. Masih ada GGL? Tidak ada, hanya 2. Kita lanjut jadi kita tambah jumlah IR. Ini ada arus yang mengalir. Tadi dikatakan jika searah arusnya dengan arah loop, maka dia bernilai positif. Sehingga arus yang menuju ke R3 bernilai positif. Begitupun arus yang menuju ke hambatan 2 juga bernilai positif. Dan hambatan yang menuju ke R1 juga positif. Maka kita tuliskan seperti ini. Karena ada 3, berarti IR1 ditambah. Ibu hapus dulu ini ya. IR2 tambah IR3 sama dengan 0. Bisa terlihat ya? Baik, kita lanjut. Berapa nilai GGL2? GGL2 bernilai 12. Jadi di sini minus 12.
ditambah, oh maaf ini GGL 1 ya. Berapa GGL 1? 6. 6 ya. Ditambah. Nah, ini bisa disederhanakan dulu. Jadi karena nilai arusnya sama, kita keluarkan arus I. Ibu kasih titik saja supaya kamu tahu membedakan antara 1 dengan I. Kemudian hambatan 1 ditambah hambatan 2. Hambatan jadi I kali R1 ditambah, itu kita keluarkan I-nya, arusnya, jadi R1 tambah R2 tambah R3. Kemudian kita selesaikan, min 12 ditambah 6. Berapa? Iya, min 6. Ditambah. Nah, kan yang ditanyakan I, arus. Jadi kita keluarkan saja I-nya. Berapa tadi R1, R2, dan R3? Nah, tadi R1-nya bernilai 2. Tambah. R2 bernilai 6. R3 4 ohm. Sama dengan 0. Sampai di sini masih bisa diikuti ya? Bisa anak-anakku ikuti? Bisa dipahami sampai sini? Jadi ibu tetap tulis min 6. I 2 tambah 6 tambah 4 12 sama dengan 0. Nah, sekarang ini batas sama dengan ini, ketika angka-angka yang ada di ruas kanan ini pindah ke sana, maka dia akan berubah tanda. Nah, sekarang kalau ini tidak kita pindahkan, I 12 sama dengan min 6 kita pindahkan, maka dia menjadi positif 6. Sehingga kuat arusnya sama dengan 6 per 12. Berapa hasilnya? 6 dibagi 12? Ya, 0,5 ampere. Yang mana opsi yang paling tepat? Dari A, B, C, D, E, yaitu E. Perhatikan gambar yang kedua ini. Sama enggak dengan yang pertama? Sama ya, hampir sama. Angkanya pun sama. R1 2 ohm, R2 6 ohm. Jadi ibu tulis supaya kalian bisa lihat. R1-nya 2, R2 6, R3 4. GGL 1 6 dan GGL 2 12. Apa yang membedakan dengan soal yang pertama tadi? Coba perhatikan arah loopnya. Coba lihat, ini arah loopnya. Arusnya dari kutub positif mengalir. Ini yang ditanyakan. Ada yang tahu berapa jawabannya? Oke. Coba perhatikan. Berdasarkan hukum 2 Kirchhoff, sigma epsilon GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Ibu pindah sini saja ya supaya lebih. Nah, coba perhatikan. Kalau arah loopnya dengan arah arus berlawanan, maka IR-nya bertanda negatif. Nah, sehingga ketika kita menyelesaikan ini, perhatikan dulu epsilonnya, E-nya, GGL-nya. Arah panah dari loop ini ketika dia bergerak menyentuh GGL 1 yang bertanda positifnya dulu kah atau negatifnya dulu? Oke, negatifnya. Berarti di sini min E1 ditambah
Kemudian dia menuju ke GGL kedua. Arah loop ini menuju ke GGL 2. Tanda negatifnya juga yang ditemui yang terlebih dahulu. Berarti GGL 2 juga bernilai negatif. Karena hanya 2 GGL, selesai. Kita pindah ke I kali R. Tambah. Tadi arah arusnya berlawanan dengan arah loop. Sehingga di sini min IR1 ya dikurang atau Ibu kasih gini. Satu dikurang IR2 kurang IR3. Berapa epsilon 1 GGL 1? 6. Min 6. GGL 2 12. Min 12. Jadi dalam kurung I. Nah, R1-nya kita jumlahkan. Ini negatif dengan negatif ya. Jadi di sini harus positif karena positif kali negatif, negatif. Makanya di sini harus jumlah. Ini berapa hasilnya? Min 6 dikurang 12. Min 18. Kurang berapa? R1 2 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 0. Berarti ini min 18. Berapa? 12 ya. Oke. Oh, sorry. Ada yang ini di sini R-nya. Ini tetap kita tuliskan ini sama dengan positif 18. Jadi ini hapus dulu ya. Nah, ini saja Ibu lihat. Coba perhatikan ini. Nah, bisa lihat anak-anakku? Hasilnya adalah 1,5 ampere. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku semua. Sekali lagi mohon maaf. Semoga kita bisa ketemu nih, kita bisa tanya jawab langsung ya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.